Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muar Mona Abdullah. Di sini saya ingin menjelaskan materi kedua teori akuntansi, yaitu Positive Accounting Theory. Positive Accounting Theory atau biasa disingkat PAT merupakan cabang penelitian akuntansi yang berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi praktik dalam akuntansi. PAT mengamati fenomena akuntansi berdasarkan alasan-alasan yang mendasari terjadinya peristiwa. Dengan kata lain, PAT dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi saat manajer mengambil suatu keputusan tertentu. Positive Accounting Theory beranggapan bahwa perusahaan akan mengorganisir diri dalam cara yang efisien sehingga memaksimalkan prospek untuk bertahan hidup. Tujuan Positive Accounting Theory adalah 1. Menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi, bukan memberi panduan. 2. Memastikan tidak ada tujuan yang lebih superior dibanding dengan tujuan-tujuan perusahaan lainnya. 3. Menilai praktik akuntansi yang ada dengan cara yang sistematis. 4. Menggambarkan model hubungan antara akuntansi, perusahaan, dan pasar, serta menganalisis persoalan-persoalan dalam kerangka kerja ekonomi. Kelebihan Positive Accounting Theory. 1. Teori positif diperlukan sebelum teori normatif dikembangkan untuk memahami kejadian di dunia nyata. 2. Berdasarkan pada metode atau observasi yang teridentifikasi dan empiris. 3. Memberikan pernyataan dan hipotesis yang dapat diuji secara empiris. 4. Bersifat objektif, netral, tidak dipengaruhi oleh fenomena yang diamati. 5. Teori positif dikembangkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan teori normatif. Kekurangan Positive Accounting Theory. 1. Hanya memberi penjelasan dan tidak memprediksi apa yang akan terjadi. Tidak ada rekomendasi apa yang seharusnya dilakukan. 2. Berasumsi bahwa manajer atau agen dan pemilik atau prinsipal memiliki kepentingan masing-masing untuk memaksimalkan kekayaannya tanpa mempertimbangkan efek buruk terhadap kelangsungan perusahaan. 3. Tidak sepenuhnya objektif. Tidak bebas dari pertimbangan nilai-nilai karena unsur-unsur yang sulit dihindarkan oleh peneliti. 3. Hipotesis Positive Accounting Theory. 1. Hipotesis rencana bonus atau The Bonus Plan Hypothesis. Manajer perusahaan dengan rencana bonus tertentu cenderung menyukai metode yang dapat meningkatkan laba periode berjalan. Hal ini diharapkan agar dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima. 2. Hipotesis persyaratan perjanjian pinjaman atau utang, The Debt Covenant Hypothesis. Semakin tinggi rasio utang atau ekuitas perusahaan, maka semakin dekat perusahaan dengan batas perjanjian kredit. Semakin tinggi batasan kredit, maka tinggi kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Sehingga manajer akan memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba perusahaan, guna mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya-biaya. 3. Hipotesis biaya politik, The Political Cost Hypothesis. Ukuran perusahaan merupakan variabel proksi dari aspek politik. Perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Untuk melaksanakan kontrak dengan pihak lain dalam proses politik dalam rangka menegakkan hukum dan regulasi guna meningkatkan kesejahteraan membutuhkan biaya yang tinggi. 3 hipotesis di atas menunjukkan bahwa Positive Accounting Theory mengakui adanya 3 hubungan keagenan, yaitu antara manajemen dengan pemilik, manajemen dengan kreditor, dan manajemen dengan pemerintah. Secara umum, Positive Accounting Theory menilai bahwa pilihan kebijakan akuntansi yang diambil oleh manajer
merupakan bagian dari kebutuhan perusahaan secara menyeluruh untuk meminimalkan biaya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.